Bahkan pagi hari ini saya ingin kita belajar tentang menjadi saksi Kristus. Enggak tedeng aling-aling, saya langsung masuk ke poin pertama. Apakah orang-orang tidak percaya di sekitar Anda bisa melihat perbedaan dalam hidup Anda dan mereka? Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Baca sama-sama. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau tidak boleh serupa, berarti harusnya kita beda. Do you dare to be different? Kita seringkali gagal menjadi saksi Kristus karena kita lebih peduli pendapat manusia daripada pendapat Allah. Galatia 1 ayat 10 berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kadang-kadang kita lebih khawatir kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Ketika kita di gereja, menjadi lebih mudah bagi kita untuk kelihatan Kristen. Tapi ketika kita keluar dari gedung ini, baru sampai parkiran aja, biasanya orang Kristen udah beda. Biasanya di gereja itu, semua tampang malaikat. Percaya nggak? Coba lihat kanan kiri Anda. Tampang malaikat? Sampai pintu aja salamnya beda. Shalom. Senyumnya palsu banget. You know, the fact is people putting mask, not just this. Kita bukan cuma pakai masker, tapi kita pakai topeng ke gereja. Susah ya, Inggris bilang mask, both for topeng untuk masker juga. Tapi harusnya nggak begitu. Harusnya seperti kita di sini, seperti kita di sana gitu. Sampai parkiran aja udah galak tuh biasanya. Beli, minggir motornya, lecet itu. Apalagi mobilnya Mercy gitu, dipepet dikit, galaknya beda. Minta maaf gitu. Saya kemarin pulang dari Tanah Suci bersama Ibu Maria. Ya. Kami makan di restoran Padang di Jakarta, karena haus dan lapar akan makanan Indonesia gitu kan. Setelah 12 hari perjalanan. Kami dimarahin sama mobil Mercy di sebelah kami. Begitu dia kagak tahu ini pendeta, galak-galak loh gitu kan. Coba kalau saya bilang, saya pendeta, langsung berubah pasti dia tuh. Emang dasar tampangnya gak ada tampang-tampang pendetanya ya. Dimarahin saya. Lecet nih mobil saya nih katanya gitu. Saya langsung gini, Bapak tolong perbaiki aja, nanti biayanya berapa kami ganti. Bukan soal duit. Taruh tangan di pinggang lagi tuh ya anak muda ya. Galak-galak lu gitu ya. Saya kasih tahu, di gereja juga gitu. Parkiran gereja biasa orang berantem. Sepakat Anda dengan saya. Ketika firman Tuhan bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksud itu bukanlah menjadi aneh. Bahasa Inggrisnya freak, weird. Bukan jadi sok ngeroh tahu? Saya melihat di sana ada kupu-kupu. Saya melihat di sana ada malaikat jagai kalian gitu ya. Kalau kita di tengah-tengah dunia kita kayak gitu, dia bisa bilang sama kita gini, aneh nih orang. Kadang-kadang anak Tuhan itu yang nggak ngerti, yang dimaksud tidak menjadi serupa, bukanlah kita aneh. Yang dimaksud adalah prinsip hidup, nilai-nilai yang kita hidupi, pedoman hidup kita harusnya beda. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ini bicara soal anak muda waktu cari jodoh, yang jomblo angkat tangan. Yang punya pacar tidak seiman angkat tangan. Nggak berani. Dengar baik. Kenapa Cici, kenapa Kak Heni, kenapa Bu Heni, kita nggak boleh pacaran menikah sama yang nggak seiman. Masalahnya anak-anak Tuhan di gereja nggak ada yang bagus gitu ya. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang cantik gitu. Saya mau kasih tahu, karena beda nilainya, beda prinsip hidupnya. Apa yang jadi pedoman, jadi fondasi dalam hidup kita sama mereka beda. Saya bacakan contoh-contohnya, banyak nih saya udah tulis ini. Kalau orang dunia bilang kawin cerai biasa, mau kawin 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa. Cerai begitu mudah, tapi saksi Kristus harusnya begini, mempertahankan pernikahan mereka, memperjuangkan pernikahan mereka, dan setia sama pasangan mereka. Ada amin? Kalau orang dunia untuk maju harus pakai tipu-tipu, saksi Kristus harusnya gini, jujur, berintegritas, lakukan yang terbaik. Kita naik ke atas bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi kita bekerja sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Kalau orang dunia suka ngutang, kalau ditagih malah galak. Kalau butuh baru baik-baikin kita gitu kan ya. Ada amin. Kalau mereka ditagih hutang suka lupa ingatan. Orang dunia, saksi Kristus harusnya gini, memberi pinjaman bukan ngutang-ngutang. Harusnya tepat waktu bayar hutang. Amen. Kalau orang dunia tuh nggak bisa dipercaya, ngomong bleset. Saksi Kristus harus bisa dipegang omongannya. Harus bisa dipercaya. Coba kita taruh uang 1 juta di tengah gereja ini. Kita sebar di lantai-lantai kursi. Kita lihat selesai ibadah, utuh nggak Pak? Ada nggak yang bilang gini, ada yang kehilangan uang? Atau merah berkat Tuhan. Kalau orang dunia suka berpakaian yang tidak senonoh, ini Bali Kak Heni, I know. Suka kumpul kebo, tahu kumpul kebo? Kumpul monyet. Saksi Kristus harusnya sopan, tahu nilai penghargaan, hidup dalam kekudusan, diberkati di hadapan Tuhan, dan sesama catatan sipil baru tinggal sama-sama. Jangan lagi pacaran nafsunya gede, udah nikah, males kenapa tuh gitu? Konseling dengan ibu-ibu paling banyak gini, kenapa ya Bu Heni? Saya malas kalau diajak berhubungan sama suami saya. Terus saya tanya, waktu pacaran hot gak? Hot banget Bu. Tongue in the tongue. Kalau orang dunia tuh kejam, susah ngampuni orang, suka menjatuhkan orang lain, suka fitnah orang lain, saksi Kristus harusnya penuh belas kasihan. Saksi Kristus harusnya mudah mengampuni, mudah melepaskan, dan bukan menjatuhkan tapi suka membangun orang. Makanya firman Tuhan bilang jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Kalau orang dunia suka ngebeda-bedain orang, yang kaya baru dilayani dengan baik, duduk paling depan. Tapi kalau sama pembantu, pengasuh di rumah, jahatnya setengah mati, judesnya minta ampun. Saksi Kristus harusnya tidak membeda-bedakan orang dan memperlakukan semua orang sama baik. Yang setuju katakan amin. Hari ini, apakah hidup Anda dipimpin oleh kebenaran firman Allah? Apakah hidup Anda dilandasi oleh kasih kepada Allah dan sesama? Atau mengikuti prinsip-prinsip dunia? Jangan sampai orang dunia bilang begini, iman sama kelakuan gak sejalan. Kegagalan orang Kristen adalah membedakan dua dunia. Dunia rohani dan dunia sekuler. Lagu rohani, lagu sekuler. Makanya kalau pendeta dengar lagu dunia langsung dihakimi.
Kita nggak hidup di dua dunia. Kita sama-sama hidup di dunia selama masih di dunia. Tapi kita hidup dengan nilai yang berbeda. Kalau orang dunia tidak bisa melihat hidup Anda berbeda, berarti Anda serupa. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saksi Kristus, saya ingin bertanya. Apakah orang bisa melihat perubahan hidup Anda sejak Anda mengikut Kristus? Anda mungkin banyak yang berasal dari keluarga yang bukan Kristen. Memenangkan keluarga kita nggak bisa dengan berkhotbah. Meskipun banyak ibu-ibu atau suami-suami yang memasang khotbah saya kencang-kencang untuk supaya suaminya dengar. Tiap kali saya kenalan dengan pasangan suami istri, mereka bilang gini, Bu Heni, istri saya sebelum tidur setel khotbah ibu besar-besar. Sengaja supaya saya dengar, suami-suami jangan pelit, digedein katanya. Jadi banyak suami gak suka sama saya. Suami-suami bilang gini, kecilin, berisik banget tuh ibu, ngomong apa marah gitu. Saya kan dikenalnya ibu marah-marah gitu ya. Saya sedih sih tapi gak apa-apa. Karena kebanyakan orang Kristen terlalu tertidur dan harus bangun. Saya udah marah-marah, udah kenceng kayak gini, masih ada yang keterlaluan gak? Mungkin setelah pandemi saya keluarin jurus baru, saya akan pasang pistol air. Yang tidur saya semprotin. 2 Korintus 2 ayat 14. Baca sama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kalau kita ingin jadi saksi Kristus, pertanyaan saya, apakah hidup kita berkemenangan? Atau masih jatuh bangun dalam dosa? Atau masih jatuh bangun dalam hutang-hutang yang sama? Apakah hidup kita berubah jadi lebih baik sejak kita mengenal Kristus? Dikatakan firman Tuhan, hidup kita harusnya membawa keharuman, pengenalan akan Kristus. Maksudnya apa? Ibaratnya sales. Sales tuh harus bisa mendemonstrasikan benefit dari produk jualannya. Makanya kalau kita punya usaha make up, ya, kita akan pakai sales-sales yang cantik-cantik, yang pinter make up. Kenapa? Nah kalau kitanya sendiri nggak bisa dandan, gimana mau jualan alat produk make up? Mbak, yang bisa bikin hidung kelihatan mancung yang mana? Ini lipstick mbak gitu. Kan gak cocok. Kita jualan obat diet, kita akan cari sales-sales yang langsing. Kalau saya yang jual obat diet, gak laku. Tapi kalau sebentar lagi saya kurus, pasti rame yang mau endorse saya. Ada amin percaya saya akan kurus? Suamiku bilang amin dulu. Yes, haleluya. Saya lagi berusaha kurus, Bapak Ibu, supaya suamiku tetap cinta. Ekspektasi orang kepada orang Kristen adalah harusnya hidup kita jadi berkat. Ekspektasi orang dunia kepada orang Kristen adalah kita pasti orang baik, orang jujur. Makanya dulu kalau cari pegawai kita bilang kalau bisa orang Kristen. Pertanyaan saya, zaman sekarang, kalau Bapak Ibu yang punya usaha cari pegawai penting gak orang Kristen? Jujur dong, yang punya usaha gak penting orang Kristen gini-gini. Bapak yang baju ungu, penting gak Pak orang Kristen Pak jadi pegawai Bapak di rumah? Penting. Bapak masih percaya orang Kristen jujur? Masih Pak? Bapak masih percaya orang Kristen gak bakal curi? Oh Bapak belum pernah disakiti. Tepuk tangan buat Bapak, haleluya. Masih ada iman sama orang Kristen hari-hari ini, luar biasa. Jarang saya temukan di gereja-gereja Pak. Saya punya teman-teman yang bilang gini, Bu Heni, carikan saya pegawai. Karena saya tahu ibu suka keluar masuk kampung, dia bilang, ke NTT. Carikan saya orang-orang dari Timor atau Sumba, mereka bilang gitu. Saya bilang gak mau. Loh kenapa Bu Heni? Saya bukan agen pembantu.
Saya bukan agentnya suster-suster, jangan titip-titip. Kenapa? Bagi saya nilai kepercayaan penting. Kelakuan orang kita nggak bisa tebak. Di depan, shalom kakak Heni. Aku dengerin lo khotbahnya. Dijodohin kerja nyolong. Gak ada deh. Berarti kamu belum dengerin khotbah saya semuanya. Sudah Kak Heni, lakukan dulu. Saya gak pernah mau rekomendasi orang kerja. Oh Bu Heni jahat, bodoh amat. Apalagi disuruh rekomendasi obat diet, obat apa gak mau saya. Saya bilang gini, kalau saya belum membuktikan khasiatnya, gak berani saya rekomendasi orang. Karena apa? Apapun yang keluar dari mulut saya dipercaya orang. Kalau saya sembarangan rekomendasi, ngeri. Satu kali saya berpikir, saya kasihan sama pedagang-pedagang UMKM, supaya di masa pandemi mereka bisa jualan, saya bantu promosi di IG story saya for free. Secara cuma-cuma. Anda tahu dengan subscribers di atas 500.000 biasanya ada fee-nya. Katanya 3 juta per hari. Oh bisa kaya saya kalau saya mau tuh. Saya bilang enggak mau. Saya bantu for free. Tujuannya supaya bantu mereka di masa pandemi. Tapi sebelum saya promosi saya beli dulu. Saya beli mantau serikaya, macam-macam saya beli. Roti lah apa, saya cobain satu-satu. Ini gimana mau jualan gak enak semua. Yang jual makanan, yang buka restoran, saya kasih tahu. Belajar masak dulu. Kasih coba sama Pak Handoko. Pak enak gak Pak? Kalau gak enak jangan buka. Bu, habis mau kasih makan bagaimana? Masalahnya orang udah keluar duit, mereka udah gendut, gak enak lagi, rugi 2 kali. Kalau Bapak Ibu mau diberkati gak bisa cuma pakai doa. Jualannya harus yang baik, katakan amin. Oh, ekspektasi orang kepada orang Kristen harusnya hidupnya jadi berkah, jujur. Anda kalau jualan produk yang gak baik, Anda bilang gini, enak Pak, jamin enak. Gak enak kembali duit, besok Anda pindah jualan. Asli ini Pak, asli. Yakin asli? Asli. Orang udah beli mahal-mahal, dipakai sebentar rusak. Mengesalkan kan? Kalau kita tuh mau kaya, caranya gak tipu-tipu. Kita pegang prinsip firman Allah. Setia dalam perkara kecil. Setia dengan harta orang lain. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Tuhan akan mempercayakan harta milik kita sendiri. Kalau orang mau diberkati, bayar perpuluhan. Itu benih. Lalu kerja yang rajin. Bukan sudah nabur. Enak aja loh. Perpuluhan itu kewajiban. Mendatangkan hujan atas kebunmu, ladangmu. Tapi kalau Anda tidak menggali ladangmu, Anda tidak mengerjakan ladangmu, berkat Tuhan turun mau hujani apa gitu. Kita tetap berdoa, bayar perpuluhan, tapi lakukan bagian kita. Tidak bisa simsalabim kaya kita. Lalu begitu usaha tidak maju, datang ke gereja protes. Kok saya udah nabur di gereja ini, saya tidak diberkati. Minta balik perpuluhannya. Kacau. Dengar baik. Ekspektasi keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Ketika kita bilang kita pengikut Kristus. Pertanyaan saya, apakah orang-orang terdekat kita, keluarga kita bisa merasakan perubahan hidup kita? Karena pelayanan saksi Kristus itu dimulai dari saya dan rumah. Perubahan hidup saya dulu, lalu pelayanan itu dimulai di rumah dulu, bukan di gereja. Salah banget orang waktu pertama kali lahir baru, mereka rindu melayani. Mereka pikir pelayanan itu dimulai di gereja, salah. Pelayanan itu dimulai di rumah, katakan amin. Selanjutnya di tempat kerja. Selanjutnya di komunitas, di gereja, bagi kota dan bagi bangsa.
Yesus mengajarkan bahwa iman itu bukan tentang apa yang kelihatan di luar, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Matius 23 ayat 25 dikatakan gini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai kotoran. Ayat 28 sama-sama, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita akan terjebak di dalam kemunafikan, di dalam kekristenan, kalau kita lebih peduli pendapat orang dari apa yang kita hidupi sebenarnya. Kita lebih peduli tampilan di sosial media, kita tampak mesra sama istri kita. Kita lebih peduli kita tampak cantik di sosial media, makanya kita pakai filter-filter. Kita lebih peduli orang lihat kita bagus, anak-anak kita bagus, padahal di dalam rumah seperti neraka. Ini yang menjadi titik kehancuran hidup anak-anak Tuhan. Rumah tangga gak bahagia, pura-pura bahagia. Perubahan hidup tuh seperti ini. Yang pelit jadi murah hati, yang pemarah jadi lebih sabar, suami yang suka kasar jadi lemah lembut, istri yang penuntut jadi penurut, anak yang suka melawan jadi taat sama orang tua, yang malas kalau kerja terlambat jadi rajin dan tepat waktu, orang yang suka aji mumpung jadi tahu diri, orang yang suka mencuri jadi suka memberi. Perubahan hidup, karakter, dan semua itu dimulai dari saya. Katakan dimulai dari saya. Saya yang harus berubah, bukan pasangan saya. Saya yang harus berubah, bukan keluarga saya. Kita harus mengalami perubahan secara pribadi dulu. Kita tidak dipulihkan, kita tidak bisa pulihkan orang lain. Jadi kalau Anda masih suka marah, Anda berarti tidak hidupi firman Tuhan, tidak belajar menguasai diri, tidak belajar menguasai lidah. Kan firman Tuhan bilang kalau kamu marah, tetaplah diam. Artinya apa? Jangan lepaskan. Karena itu akan menyakitkan. Perkataan yang sudah melukai orang lain sulit ditarik. Pelayanan itu seringkali hancur karena kita lebih memikirkan pendapat orang banyak daripada pendapat pasangan kita sendiri dan anak-anak kita. 1 Timotius 3 ayat 2 bilang gini. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Sebelum Anda terlibat dalam pelayanan di gereja, jadilah saksi dulu di rumah. Pendapat pasanganmu dan anak-anakmu lebih penting daripada orang lain. Saya tidak bilang Anda tidak boleh pelayanan di gereja, tapi waktu kita kenal Tuhan, saksi Kristus yang pertama berubah dulu secara pribadi. Yang kedua, jadi teladan dulu di rumah. Kalau anak istri kelaparan, Anda murah hati di sini buat apa? Yang terakhir, apakah hidup Anda jadi berkat di tempat di mana Anda bekerja atau sekolah? Jadilah saksi Kristus di luar jemaat, bukan hanya di gereja aja. Hidup kita itu harusnya jadi berkat, bukan jadi batu sandungan bagi orang-orang di luar. 2 Korintus 6 ayat 3 bilang gini, dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini perhatikan pelayan-pelayan Tuhan khususnya, anak-anak Tuhan khususnya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang di luar gereja. Biasanya kita jadi diri sendiri di luar gereja, tapi
ternyata kita jadi batu sandungan. 1 Petrus 2 ayat 12. Sama-sama baca. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Penting sekali kita jadi saksi itu di tengah-tengah dunia, bukan hanya di tengah-tengah orang percaya. Kekristenan selalu identik dengan kebaikan. Tadi saya katakan, ekspektasi orang sama kita itu harusnya baik. Makanya orang cari pegawai orang Kristen, karena biasanya orang Kristen itu baik, bisa dipercaya, jujur. Tapi pada kenyataannya kita seringkali lupa dan kita bilang gini, kok ribet banget sih? Kok orang Kristen aja yang dituntut jadi baik? Kenapa orang Kristen yang dituntut baik, kok agama lain enggak? Ada istilah, orang Kristen kok kayak begitu. Kita enggak terima, tapi kenyataannya Kristus menjadi sebuah standar kebaikan bagi dunia. Dia mati untuk menebus dosa kita. Saya ingin mengakhiri dengan ini. Matius 5 ayat 16 bilang gini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ada kata Kristen di situ? Tidak ada. Berarti semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana orang di luar sana bisa lihat hidup kita jadi saksi Kristus? Saya mau kasih tahu. Anak-anak Tuhan harus jadi berkat di dunia kerja. Anak-anak Tuhan harus jadi berkat lewat usaha mereka. Anak-anak Tuhan harus jadi berkat di sekolah. Saya ingin tekankan begini. Jangan membedakan dunia rohani dan dunia sekuler. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Kita pikir pelayanan di gereja lebih mulia daripada pekerjaan kita. Makanya anak Tuhan seringkali bolos kerja demi latihan Natal di gereja. Cuti atau minta pulang lebih pagi. Oh maaf, ada ibadah di gereja, kami harus pulang lebih awal. Saya mau katakan gini, pekerjaanmu adalah pelayananmu. Dan yang lebih tepat begini, hidupmu adalah ibadahmu. Katakan hidup saya, ibadah saya. Ibadah itu bicara soal apa saja yang kita lakukan. Apa saja yang kita ucapkan. Apa saja yang kita renungkan adalah ibadah kepada Allah. 1 Timotius 6 ayat yang pertama. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Kalau Anda tidak jadi saksi di dunia kerja, orang Kristen kekristenan dihujat orang. Ayat kedua, jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Lihat baik. Jangan pernah memanfaatkan hubungan sesama orang percaya. This is serious. Jangan pernah memanfaatkan hubungan sesama orang percaya. Berapa banyak anak Tuhan join bisnis akhirnya bertengkar. Berapa banyak anak Tuhan kerjasama akhirnya tidak jujur, saling melukai, saling mengkhianati. Bawahan kerja di perusahaan milik orang Kristen. Minta cuti ikut Natal, minta cuti ikut retret, pinjam duit, nggak bayar. Jam kerja, alasannya konseling. Pakai mesin fotokopi kantor buat fotokopi materi sekolah minggu. Kita memanfaatkan bos kita yang orang Kristen karena kita berpikir gini, dia pasti mengerti. Kan dia orang Kristen juga. Kalau bosnya marah, kamu ini gak excellent. Kamu ini gak memberi yang terbaik. Datang kantor terlambat terus. Kamu gak mencapai target. Langsung bosnya dihakimi. Gak punya kasih.
Orang Kristen kan harusnya mengampuni. Hutang gak bayar, orang Kristen kan harusnya punya belas kasihan, Pak. Dengar baik, makanya orang gak suka cari pegawai orang Kristen. Soalnya kalau dimarahin, dia bilang kita kurang kasih. Termasuk saya sih. Saking suami saya menerapkan aturan, enggak, saya mau lebih banyak orang Kristen yang kerja sama kita supaya kita menolong sesama orang seiman. Tapi saya bilang, mereka itu yang keterlaluan. Justru yang tidak percaya Tuhan, ini mereka jujur-jujur, gimana ini? Malu saya. Karena yang Kristen tidak jadi saksi. Sementara yang agama lain, mereka jujur, kerja keras, gak hitungan waktu. Gak pernah dipecat-pecat. Yang Kristen udah dipecat banyak banget. Oh, Ibu Heni pecat orang, pecatlah. Anda percaya bahwa pekerjaanmu adalah ibadah? Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Ayat terakhir deh saya, kita baca sama-sama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya mau akhiri dengan begini. Sebagai saksi Kristus, kita harus berhasil di dunia kerja. Izinkan saya pakai kata ini. Sebagai saksi Kristus, kita harus sukses di dunia kerja. Kita harus sukses di dunia kerja. Kalau kita tidak sukses, bagaimana mau jadi saksi? Kalau kita bilang, kamu percaya Yesus enggak? Mereka bilang gini, lu sama gua sama bro. Gak ada beda. Gua main perempuan, lu main perempuan juga. Gua suka judi, lu judi juga. Gua mabok, lu mabok juga. Kan kita mabok bareng bro. Kalau Anda mau jadi saksi Kristus dan Anda tidak berhasil dalam rumah tanggamu, mereka kan bilang gini, gua sama istri gua rukun, lu yang berantem mulu bro. Ikut gua ke gereja bro, ngapain? Lu bilang orang gereja tukang ngutang, lu bilang orang gereja banyak tukang gosip. Iya ya, orang gereja banyak tukang gosip. Gak ada yang ngaku. Bagaimana kita mau jadi saksi Kristus kalau kita utang gak bayar-bayar? Bro, ikut gua ke gereja bro, lu kapan bayar utang gua? Bro, ikut gua ke gereja bro, dengar baik. Mereka bilang gini, gua aja lebih kaya dari lu bro. Tuhan lu kurang tokcer bro. Dia bilang gitu. Lu sembayangnya pakai bunga gak bro? Dia gitu. Mandi kembang dulu. Ada pendeta yang ngajarin gitu. Jemaat kalau mau doa harus mandi kembang dulu. Harus bersih. Katanya baru Tuhan berkenan. Saya ditanya gitu sama jemaat, saya bilang, enggak gitu Tuhan saya. Saya dapat visi tentang tangan pengharapan, mohon maaf. Di kamar mandi. Bagaimana Tuhan tidak sudi ketemu kita kalau kita lagi mandi? Harus pakai baju putih dulu? Enggak ada begitu. Itu aturan manusia. Kita cari Tuhan dengan sepenuh hati karena cinta, itu aja. Tuhan tahu kita rindu, dia datang lewat kita. Saya mau kasih tahu, kalau pujian penyembahan itu bisa diurapi dengan luar biasa, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan bukan karena worship leadernya diurapi. Mungkin bisa jadi, tetapi saya mau kasih tahu, siapapun worship leadernya, sehancur apapun pemusiknya, sekeren apapun, sejelek apapun sound systemnya, kalau engkau datang dengan kerinduan dan engkau menyembah dia sungguh-sungguh, Tuhan lawat engkau dimanapun Anda berada. Amen.